Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita masih dalam suratnya Lebah, betul? An-Nahl. Dalam surat An-Nahl. Jadi kita sudah di halaman 274. Kita lanjutkan pelajaran yang dapat diambil dari fenomena alam semesta ini. Alam ini adalah ciptaan Allah. Apabila kita renungi, maka kita akan mendapatkan pelajaran yang banyak sekali. Ya. Akan mendapatkan sumber-sumber keimanan yang sungguh sangat luar biasa. Hari ini sudah malam yang ke-15 ya. Berarti puasa kita sudah 14. Berarti kita mau tidak mau paling tidaknya hari ini sudah 14 juz. Ini beberapa halaman lagi insyaallah. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil ardha ba'da mautiha. Dan Allah yang menurunkan air hujan dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Maka jadi da'i itu antum jadilah da'i yang bisa menghidupkan bumi yang mati. Bumi yang mati. Maka pergi dakwah ke kampung-kampung itu, banyak sekali tanah yang mati sekarang, tidak produktif. Ya. Islam tidak. Islam itu bagaimana lahan-lahan itu bermanfaat. Maka jadilah petani-petani. Ya. Untuk itulah juga kita tengah berupaya mewujudkan program ini. Program pertanian. Ya. Kita juga penting mengedukasi umat ini dengan ilmu pertanian. Karena sumber penghidupan mereka pertanian, tapi cara bertani yang benar itu tidak dapat mereka. Apalagi zaman pupuk kimia sekarang ini. Pupuk kimia itu sama seperti narkoba, bikin kecanduan tapi ngerusak badan. Ya. Tanah itu bisa subur seketika, tetapi merusak. Makanya seperti yang sering Ustaz katakan, dulu salah seorang ilmuwan atau ulama dari Suriah datang, si Ali Tantawi datang ke Indonesia. Beliau melihat Indonesia ini hijau ranau, khususnya semenanjung tanah Jawa. Maka beliau menulis satu kitab yang berjudul Suwar Minal Masyriq fi Indonesia, satu potret dari negeri timur Indonesia. Dia menggambarkan hijau ranaunya Indonesia. Ya, inilah Indonesia yang sering disebut oleh orang Arab Jannatullah fil ard, seonggok surga Allah di muka bumi. Hijau ranau, tongkat dilempar pun tumbuh. Ya. Tetapi akhir-akhir hayatnya si Ali Tantawi
memberikan kata pengantar buku cetakan yang kesekiannya. Sekarang Indonesia mulai dirusak oleh tangan-tangan bejat. Duhai kira gerangan, apa kiranya kalau Syekh Ali Tantawi masih hidup sampai hari ini, mungkin dia akan berkata, Indonesia betul-betul telah dirusak oleh tangan-tangan bejat. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ya, demikianlah. Maka kata para pakar-pakar pertanian, kalau sekarang kita berkeliling semenanjung tanah Jawa, lahan-lahan itu kering kerontang. Ya. Akibat apa? Dirusak oleh sistem-sistem Yahudi. Apa sistemnya? Pupuk kimia. Rusak tanah itu dibuatnya. Maka coba kita cari seiring bagaimana umat Islam dulu bertani di Andalusia. Bagaimana umat Islam dulu. Makanya salah satu pengkajian dalam perjuangan kita itu harus tentang bagaimana pertahanan pangan sepanjang sejarah peradaban Islam. Jadi nanti saya coba nanti dalam pengkajian tentang pengantar perjuangan membumikan peradaban Sunda itu, nanti ada satu pembahasan khusus pertahanan pangan sepanjang sejarah peradaban Islam. Jadi ada pembahasannya, ya, produksinya, kemudian juga industri dan yang lain-lainnya, bagaimana penjualannya. Nah, pertahanan pangan itu tidak hanya identik dengan beras, tapi banyak komponen lainnya lagi. Sekarang kita kalau tidak ada datang beras dari mana-mana, tidak ada lagi. Mungkin rusak kita ini sekarang. Padahal lahan persawahan kita ada, ya, tapi tidak efektif. Kemudian banyak yang bisa kita olah. Kita ini sekarang nggak jadi khalifah di muka bumi. Kita sekarang nggak jadi khalifah di muka bumi. Dulu di zaman-zaman umat terdahulu itu, sampai diceritakan dulu oleh guru-guru saya, semangka itu bisa dimasukin kepala. Saking besarnya semangka itu dulu. Kemarin saya dikasih orang semangka berat 8-9 kilo. Baru saya berpikir, iya juga. Ini semangka hampir bisa masuk kepala saya. Baru ngerti saya semangka ternyata ada sebesar itu. Jadi kan, artinya itu teknik pertanian, industri pertanian itu bisa dibuat gitu ya. Ilmu pertanian itu kalau kita miliki, ya indah sekali. Barakallahu fiikum. Jadi ternyata dai-dai Islam, pemimpin-pemimpin Islam itu berpikir sampai ke sana. Allah. Siapakah yang menciptakan itu semua? Allah. Karena Allah yang menurunkan air dari langit. Maka sistem pengairan dalam pertanian Islam itu betul-betul diperhatikan. Dalam kitab Al-Fullaha itu yang poin pertama yang paling penting diperhatikan dalam pertanian itu adalah kesuburan tanah. Bagaimana cara menyuburkan tanah? Maka sistem pengairannya itu, sistem airnya itu yang betul-betul diperhatikannya terlebih dahulu. Dan sungguh pada hewan-hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya berupa susu murni antara kotoran darah yang mudah ditelan bagi orang yang minumnya. Tadi saya katakan, inilah di antara ayat yang menunjukkan apa sebenarnya makna ikhlas itu. Ikhlas itu khalisan. Tengoklah tuh, mukhlis orang yang ikhlas, khalis. Murni, seperti apa murni itu? Min baini farshu wadamil labanan khalisa. Murni itu apa? Berada keluar dari perut hewan ternak itu apa? Yang diperah susunya itu dari di antara kotoran dan darah itu keluar susu yang murni. Itu dia. Itulah ikhlas. Murni itu. Ini murni yang sejati. Ya. Ada orang namanya murni tapi hatinya tidak murni. Ikhwati fillah barakallahu fikum.
Dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar mendapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Dan Rabbmu mengilhamkan kepada lebah. Nih, jadi lebah itu dapat ilhamnya. Ada petunjuknya buat lebah. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Allahu Akbar. Buatlah sarang di gunung-gunung. Allah yang mengilhamkan kepada lebah. Buat sarang di gunung-gunung. Dan di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Wa mimma ya'rishun. Itulah sebab sekarang lebah itu bisa dibuat peternakan lebah. Allah sendiri disebut. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Rabbmu yang telah dimudahkan bagimu. Dan dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Allah mengilhamkan pula lebah itu makan dari buah-buahan. Allah. Dan tengoklah, keluar dari perutnya itu berbagai macam-macam warnanya. Fihi syifa'un linnas, menjadi obat bagi manusia itu. Allah. Jadi Allah dan nyatakan bahwa madu itu obat. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila arzalil umur. Allah yang telah menciptakan kamu kemudian mewafatkan kamu, di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia yang tua jadi pikun dia. Sehingga apa? Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahui. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Jadi ada orang begitu. Tetapi ada doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita di kala pagi apa? Wasu'il kibar. Dan buruknya masa itu. Apa awalnya? Ya. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari buruknya kemalasan wasu'il kibar dan buruknya hari-hari tua. Nah, itu dia. Tapi Allah yang menakdirkan itu. Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rizki. Tetapi orang yang dilebihkan rizki itu tidak mau memberi rizkinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki. Sehingga mereka sama-sama merasakan rizki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Kenapa tak mau berbagi? Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami istri dari jenis kamu sendiri. Dan menjadikan anak-anak cucu bagi kamu dari pasanganmu. Serta memberi rizki yang baik. Mengapa mereka beriman kepada Allah? Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? La ilaha illallah. Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberi rizki kepada mereka dari langit dan bumi dan tidak akan sanggup berbuat apa.
Maka janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah. Sungguh Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Allah memberi perumpamaan seorang hamba saya di bawah kekuasaan orang yang lain yang tidak berdaya berbuat sesuatu pun, dan yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seseorang yang kami beri rezeki yang baik lalu dia menginfakkan sebagian rezekinya itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi ini perumpamaan antara Allah yang memberikan rezeki dengan berhala yang tidak berdaya. Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seseorang yang kami beri rezeki yang baik lalu dia menginfakkannya sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini sebagai perumpamaan perbedaan antara seorang Quraisy yang kaya dan yang dapat berbuat sekendaknya dengan hartanya dibandingkan budaknya yang tidak dapat berbuat apa. Ayat ini sebagai bantahan terhadap menyamakan Allah dengan berhala. Dan Allah juga membuat perumpamaan dua orang laki-laki yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia suruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan dan dia berada di jalan yang lurus? Dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini sebagai perumpamaan perbedaan antara Utsman bin Affan dan budaknya yang benci Islam, enggan masuk Islam dan menghalang-halangi Utsman bersedekah dan beramar ma'ruf. Dan milik Allah segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Urusan kejadian kiamat itu hanya seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kiamat yang sedemikian besar itu cuma illa kalamhil basar, melainkan hanya sekedar sekejap mata saja di Allah. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Lalu Allah pun menyebutkan, alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis sama'. Tidakkah mereka memperhatikan burung yang ditundukkan di awan? Ya. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Ila at-tayri musakhkharatin fi jawis sama'. Ma yumsikuhunna illallah. Tidak ada yang menahannya kecuali Allah. Kalau dalam surat Al-Mulk apa kata Allah? Ma yumsikuhunna illar rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Sesungguhnya demikian itu ada apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'am buyutan tastakhiffunaha. Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan membawanya pada waktu kamu pergian dan pada waktu kamu bermukim. Dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu tertentu. Wah, itu dulu. Nah, tengoklah miniatur rumah Nabi sekarang, sangat sederhana sekali. Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat tinggal di gunung-gunung. Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dari peperangan dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri kepadanya.
Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah kewajiban dibebankan atas Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah. La ilaha illallah. Tengok ayat yang ke-83 yang dalam kitab dalam Al-Qur'annya itu. Allah Ta'ala sebutkan gimana? Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. La ilaha illallah. Wa yawma nab'atsu min kulli ummatin syahida. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi Rasul dari setiap umat, kemudian tidak diizinkan kepada orang yang kafir untuk membela diri dan tidak pula diboleh memohon ampunan. Dan apabila orang zalim telah menyaksikan azab, maka mereka tidak mendapatkan keringanan dan tidak pula diberi penangguhan. Dan apabila orang yang mempersekutukan Allah melihat sekutu-sekutu mereka, yang dimaksud dengan sekutu sini adalah sesuatu yang mereka sembah selain Allah. Mereka berkata, ya Rabb kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain Engkau. Lalu sekutu mereka menyatakan kepada mereka, kamu benar-benar pendusta. Innakum lakadzibun. Dan pada hari itu mereka menyatakan tunduk kepada Allah dan lenyap segala yang mereka ada-adakan. Orang-orang yang kafir itu menghalangi manusia dari jalan Allah. Kami tambahkan kepada mereka siksaan demi siksaan disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari kalangan mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang bersedekah. Pokok-pokok akhlak yang baik. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran, dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedangkan kamu telah menjanjikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sungguh Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjian sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan. Jadi kaum muslimin yang jumlahnya masih sedikit itu telah mengadakan perjanjian yang yang kuat dengan Nabi Muhammad. Pada waktu itu mereka melihat orang Quraisy berjumlah banyak dan berpengalaman cukup. Lalu timbullah keinginan mereka untuk membatalkan perjanjian dengan Nabi. Maka perbuatan demikian itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan. Nah, itu dia. Allah menguji kamu dengan hal itu, dan pasti hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Dan jika Allah mengkehendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, tetapi pasti akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu yang menyebabkan kamu tergelincir setelah tegak kokoh. Dan kamu akan merasakan keburukan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah, dan kamu akan mendapatkan azab yang besar. Dan janganlah kamu jual perjanjian dengan Allah dengan harga yang murah, karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Jadi dulu Tuk Dukun itu ilmu bagaan itu. Wa ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Ditamparnya langsung ngetir. Itu keyakinannya apa? Yang di sisi kalian itu lenyap, di sisi Allah baru kekal. Lenyap orang itu dibuatnya. Itu salah penempatan. Kelirulah. Wala najziyanna alladhina sabaru.
Dan ya, kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ini janji Allah, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah. Baik. Dan kami akan beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Quran, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Sesungguhnya setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Rabb-Nya. Kemudian Allah lebih mengetahui apa yang bermanfaat dan yang sesuai dengan satu masa. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikan pemimpin dan terhadap orang yang persekutukannya dengan Allah. Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah mengada-ngada saja. Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Katakanlah Ruhul Kudus Jibril menurunkan Al-Quran dari Rabb-mu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa Ajam. Padahal ini Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas. Tengok catatan kaki. Bahasa Ajam ialah bahasa selain bahasa Arab. Dan dapat juga berarti bahasa Arab yang tidak baik. Karena orang yang dituduh mengajar Muhammad itu bukan orang Arab dan hanya tahu sedikit bahasa Arab. Asbabun nuzulnya dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah mengajar seorang budak Romawi yang bernama Bal'am di Mekah. Ia tidak dapat berbahasa Arab dengan fasih. Ketika kaum musyrikin melihat Rasulullah SAW sering keluar masuk rumah Bal'am, mereka berkata, tentu Bal'am mengajarinya. Maka turunlah ayat ini sebagai bantahan terhadap pendapat kaum musyrikin itu. Orang yang jauh dari hidayah Allah. Paragraf orang yang jauh dari hidayah Allah. Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka. Dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah orang yang sombong. Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir apabila hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya. Mereka akan mendapatkan azab yang besar. Di ayat ini kalau dah terpaksa kita dipaksa illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Jadi orang-orang yang kafir dengan Allah setelah beriman dia, kecuali orang-orang yang dipaksa, dibunuh dia umpamanya lagi. Nah, kalau kamu tidak ucapkan ini, nah akhirnya dia ucapkan tapi qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya tentram bersama iman. Nah, tidak apa-apa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, ingat saja fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun azim. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia dan daripada akhirat, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang kafir. Mereka itulah orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ulaika alladzina taba'a Allahu 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Pasti mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti. Kemudian Rabb-mu pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh Rabb-mu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ada asbabun nuzulnya dari Umar bin Al-Hakam bahwa Ammar bin Yasir disiksa sehingga dia tidak tahu apa yang mesti dikatakan. Demikian pula Suhaib, Abu Hurairah dan kaum muslimin lainnya. Ayat ini turun berkenaan dengan mereka yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri bagi
Dan bagi setiap orang diberi balasan penuh dengan sesuai apa yang telah dikerjakannya. Dan mereka tidaklah dizalimi. Dan Allah telah membuat sesuatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman, lagi tentram, rezeki yang datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana, kelaparan dan ketakutan. Disebabkan apa yang mereka perbuat. Dan sungguh telah datang kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri. Tetapi mereka mendustakan, karena itu ditimpalah azab kepada mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Kemudian makan yang halal dan haram. Makanlah yang halal baik dari dan rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmatnya jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging, babi dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkan, tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jangan kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-ngada kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Dan terhadap orang Yahudi kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu Muhammad. Kami tidak menzalimi mereka, disuruh mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Kemudian sesungguhnya Rabbmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh Rabbmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian di bawah paragrafnya, Nabi Ibrahim adalah teladan yang baik. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan patuh kepada Allah dan Haif. Saya lihat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan. Dia mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus, dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia dan sempurna di hari akhirat kelak termasuk orang yang saleh. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Sesungguhnya menghormati hari Sabtu hanyalah diwajibkan atas orang Yahudi yang memperselisihkannya. Dan sesungguhnya Rabbmu pasti akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan. Kemudian di sini disebutkan dasar-dasar dakwah. Di ayat yang 125 ini hafal hendaknya. Ud'u ila sabili rabbil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Berdakwalah kamu kepada Rabbmu dengan cara yang hikmah dan memberikan pelajaran yang baik, dan berbantahlah mereka dengan cara yang baik. Sungguhnya Rabbmu lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia lebih mengetahui mengenai orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian 106, jika kamu membalas maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tapi jika kamu bersabar, sungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Asbabun nuzul ayat 106. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa ketika Rasulullah SAW di hadapan mayat Hamzah yang syahid dan dirusak anggota tubuhnya, beliau bersabda, aku akan membunuh 70 orang dari mereka sebagai balasan atas perlakuan mereka kepada dirimu. Maka turunlah Jibril menyampaikan wahyu sampai akhir surah An-Nahl di saat Nabi masih berdiri sebagai teguran kepada beliau. Akhirnya Rasulullah SAW mengurungkan rencananya itu. Allahu Akbar. Dan bersabarlah Muhammad. Dan kesabaran itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kafiran mereka. Jangan pula mempersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya, jadi ini ayat 125 itu ditengok betul. Itu cara kita berdakwah. Termasuk juga cara mendidik yang dalam soal ini. Menceritakan kisah. Itu adalah metode pendidikan terbaik. Wallahu ta'ala alam bissawab. InsyaAllah kita sambung besok.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.